Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kepada para asatidz wal asatidzah yang kami hormati, para orang tua yang sampai detik ini telah banyak berkorban untuk putra-putrinya, termasuk para siswi yang ada di sekolah Imam Malik, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik dari pengorbanan yang telah diberikan, dan juga kepada para guru, pendidik, dan tenaga kependidikan yang banyak melakukan pengorbanan untuk mensukseskan, menjadikan para siswi bermanfaat bagi agamanya, bagi dunianya, bagi orang tuanya, dan bagi kaum muslimin umumnya. Dan serta anak-anakku para siswi, khususnya kelas 9 dan kelas 12, yang mungkin sebagian besar di antara kalian akan meninggalkan kami semua di sekolah Imam Malik Bandung. Bapak, Ibu, dan para siswi, para asatidzah semuanya, ini adalah momen yang begitu membuat kita nyaman, haru, dan sekaligus membuat kita bergembira, berkumpul di suasana yang sangat nyaman ini. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan untuk berkumpul selama beberapa tahun, dan khususnya di hari ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua perkumpulan ini adalah perkumpulan di atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku kelas 9 dan kelas 12, kalian sudah bertahun-tahun bersama kami, mengarungi sukacita, duka, pembelajaran di sekolah kita, sekolah Imam Malik Bandung. Kalian telah melalui jalan pendidikan tarbiyah, membaca, menghafal, memahami, serta mengamalkan ilmu-ilmu syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Qur'an dan diturunkan melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Di antara kalian ada yang begadang, tidak tidur, bahkan waktu bermainnya digunakan untuk menghafal Al-Qur'anul Karim. Karena tahu bahwa kemuliaan seseorang itu terletak bagaimana dia berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalian telah menghafal Al-Qur'an, meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar menjadi manusia yang memiliki akhlak adab yang mulia di hadapan kaum muslimin, di hadapan orang tua dan guru. Dan kalian semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita-wanita yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wanita penghuni surga yang bisa membantu keluarga orang tuanya atau orang tuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah berkarya, teruslah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan mengandalkan atau jangan hanya mengandalkan kecerdasan. Ya. Tetaplah bertawadu, tetaplah rendah hati, tetaplah disiplin dalam menjalankan syariat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal untuk kalian semua. Kemudian anak-anakku sekalian, hari ini adalah hari terakhir di mana kalian akan berpisah dengan kami sebagian besarnya. Karena sebagian kecil mungkin akan meneruskan di sekolah di jenjang kelas 10. Adapun yang kelas 12
itu akan meninggalkan kami semua. Maka sekolah menitipkan kepada kalian untuk terus menjaga solat-solat kalian, menjaga akhlak kalian dimanapun kalian berada. Karena kata pepatah, izra' jamilan, walau kunta fi ghairi mawdi'ihi. Tanamlah kebaikan meskipun kalian tidak berada di tempat yang baik. Meskipun kalian berada di tempat yang tidak baik. Maka tetap tanamkan kebaikan. Karena itu akan menjadi ladang pahala bagi kalian. Nabi kita SAW mengatakan, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga kalian. Menjaga syariatnya. Salah satu yang kami pertahankan di sekolah Imam Malik adalah bagaimana agar aurat-aurat kalian tertutup, salah satunya. Meski dalam perjalanannya ada beberapa dari kalian yang bosan, ada di antara kalian yang kegerahan dengan memakai pakaian yang serba lebar menutup aurat. Namun ketahuilah, lisan Nabi kita SAW mengatakan, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan menjaga kalian. Di mana kalian pun berada. Ihfazillaha tajidhu tujah. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan mendapatkan Allah membantu kalian, menolong kalian di hadapan kalian. Yakinlah dengan hal itu. Jangan pernah meruntuhkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian dengan melepaskan atribut-atribut keislaman, dengan melepaskan atribut-atribut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan begitu, ketika kalian melepaskan hal seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjaga kalian dan kalian tidak akan mendapati Allah Subhanahu wa taala di hadapan kalian. Idza sa'alta fas'alillah. Ketika kalian butuh sesuatu, maka yang pertama yang harus kalian lakukan adalah is'alillah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian butuh sesuatu dari hal yang sepele, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah para ulama dahulu, ketika ketika mereka memiliki sendal yang putus, maka terlebih dahulu mereka tidak meminta kepada orang tua mereka. Mereka tidak meminta kepada paman-paman mereka. Mereka tidak meminta kepada keluarga mereka. Tapi mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sendal yang putus. Yang mungkin oleh sebagian besar dari kalian bisa membeli sendal yang baru. Dengan meminta biaya kepada orang tua bisa. Tapi bukan itu yang diajarkan oleh agama kita. Yang diajarkan oleh agama kita adalah is'alillah. Yang pertama adalah meminta bantuan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika kalian meminta tolong, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu pernah disampaikan oleh sekolah tentang seseorang muslimah yang ketika dia dalam perjalanan di kapal laut bersama dengan suaminya, maka terjadilah takdir Allah Subhanahu wa taala tatkala istrinya sedang berada di kamar mandi, yang kita tahu bahwa di kamar mandi semua hijab terlepas. Dan saat itulah takdir Allah datang kepada kapal laut tersebut. Kapal laut itu tertenggelam. Terjadi kecelakaan. Maka pada saat itu suaminya meminta istrinya untuk bersegera untuk keluar. Meski ada aurat yang terlihat. Namun istrinya tetap kekeh. Biarlah saya wafat, tapi dalam keadaan saya tertutup auratnya, daripada saya keluar tapi aurat saya terbuka. Itulah wanita sejati, wanita muslimah sejati. Dia khawatir sekecil apapun aurat yang dia lihat. Khawatir dia dan orang tuanya masuk ke dalam lubang kebinasaan. Maka perhatikanlah anak-anakku sekalian. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah. Saya kalian dan Allah jaga.
Jangan pernah malu untuk menjadi orang yang berbeda dari orang lain. Ketika perbedaan itu menyangkut syariat, ketika perbedaan itu menyangkut harga diri, kehormatan, maka jangan sampai terbawa arus oleh mereka-mereka yang bisa menjerumuskan kalian ke dalam kemaksiatan. Karena kemuliaan bukan milik mereka yang mengganggu kalian, bukan milik mereka yang membisikkan kejelekan kepada telinga-telinga kalian. Tetap teguh berpegang ke dalam Islam dan sunnah. Dan tetap istiqamah. Jangan pernah malu meskipun kalian hidup sendirian di tengah lautan manusia yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa saksikan betapa buruknya kaum muslimin pada hari ini. Mereka istiqamah melakukan kemaksiatan. Berpakaian ketat, berpakaian transparan. Dan mereka senang dengan hal itu, bangga dengan itu, mempertontonkan kepada kaum muslimin di luaran sana. Mereka ingin sehat jasmani mereka. Tetapi ternyata di atas keinginan mereka ada pelanggaran syariat yang mereka lakukan. Mereka ingin sehat. Tapi mereka lupa. Mereka telah menghadapi jurang kesakitan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mempertontonkan aurat-aurat mereka. Maka jangan seperti ini wahai anak-anakku. Tetap istiqamah dengan pakaian-pakaian kalian. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian generasi-generasi emas Rabbani dan lahir dari kalian, dari rahim kalian ulama yang faqih, pemimpin yang adil, pemimpin yang profesional, lagi amanah. Kemudian kami ucapkan jazakumullahu khairan, syukran wa jazakumullahu khairan pada para orang tua, guru, dan staf kependidikan yang telah sama-sama menjadikan anak-anak semuanya menjadi wanita-wanita yang iffah, menjaga kehormatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dari payah kita semua dalam mendidik anak-anak kita semua. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian dan Ananda yang semuanya semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami dari sekolah mengucapkan selamat kepada para siswi yang telah lulus dan akan keluar dari sekolah Imam Malik. Yang mungkin sebagian di antara kalian ada yang melanjutkan ke jenjang-jenjang yang sejalan dengan visi misi Imam Malik. Atau di antara kalian ada yang melanjutkan ke jenjang yang mungkin visi dan misinya tidak sejalan. Namun begitu, kami tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian di mana kalian pun berada. Karena kita tahu bahwa ketika kalian berada di jurang kesakitan, maka hal itu yang akan dirasakan oleh kami semua. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kalian semua menjadi pribadi yang lebih baik dan banyak berkontribusi positif kepada masyarakat. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Penghargaan kepada semuanya. Terutama kepada para siswi yang berprestasi dari sisi penjagaan mereka terhadap Islam dan sunnah. Bukan terhadap akademiknya. Bukan terhadap kecerdasannya. Tapi penjagaan mereka terhadap sunnah Nabi SAW. Karena apalah artinya kecerdasan, namun dia tidak bisa menjaga kehormatannya. Dia keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya sama sekali. Tidak ada kebanggaan bagi kami ketika kecerdasan itu ternyata menjadikan kalian melepaskan semua atribut-atribut keislaman, kesunnahan. Maka tidak ada kebanggaan bagi kami. Kalaupun harus memilih, apakah kecerdasan yang minimal, tetapi penjagaan terhadap Islam yang maksimal, dengan pendidikan atau kecerdasan yang maksimal tapi penjagaan yang minimal, maka tentu kami akan memilih kecerdasan yang minimal.
tapi penjagaan terhadap Islam dan sunnah yang maksimal. Meskipun yang ideal tentu saja kecerdasan yang maksimal dan penjagaan yang maksimal. Teruslah berbuat baik anak-anakku. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Kemudian pesan untuk para orang tua. Setelah mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya, jangan pernah putus. Meskipun lautan hambatan menghadapi kita semua, menghadapi para hambatan itu menghadapi para orang tua semua. Ajarkan kepada mereka ketakwaan, keimanan. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasabat rahin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam sisi keimanannya, dalam sisi ketaatannya, kebaikannya. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Disatu pautkan hati mereka, hubungan mereka, perkumpulan diri mereka, jiwa mereka. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Karena setiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Kalau kita ingin berkumpul dengan anak cucu di kita, di atas keimanan, ketakwaan, maka ajarkan mereka hal yang serupa ketika kita masih diberikan kehidupan. Kemudian ayat yang selanjutnya, yang tentu saja ini jadikan kita harus waspada, dan ayat ini sering-sering disampaikan, meskipun terkadang tidak masuk ke dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Bukan dari kemiskinan. Bukan dari kekayaan. Bukan dari itu semua. Bukan dari dunia, bukan dari jabatan, bukan. Tapi dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan bahan bakar api neraka kata Allah Subhanahu wa taala, ya waquduhan nas wal hijab. Dan bahan bakarnya itu adalah manusia dan bebatuan. Karena bisa jadi ketika kita mengajarkan kemungkaran kepada anak-anak kita, bisa jadi kitalah yang menjadi bahan bakar api neraka kita. Meskipun kita berdoa mudah-mudahan bukan kita. Dan di dalamnya, di atasnya atau di neraka tersebut ada malaikat yang ghiladun syidad, yang kasar lagi keras. Tapi meskipun begitu, malaikat itu tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka keras, tegas, ya. Kemudian kasar. Tapi terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka tunduk patuh. Dari sini kita memahami, sekeras apapun diri-diri kita, tapi terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita mengingkarinya. Jangan pernah kita menyepelekannya, meskipun hanya sedikit. Makanya terkadang sekolah ketika melihat anak-anak kita yang siswi, ketika naik motor, tersingkap 1 atau 2 senti aurat mereka ketika mereka mengangkatkan kakinya. Dan ini tidak difahami oleh orang tua bahwa itu adalah aurat. Kita pun terkadang malu melihatnya. Dan kita sering menasihati mereka untuk hati-hati terhadap aurat itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan nasihat ini ke dalam hati kalian, para siswi, sehingga ini bisa dijalani dengan benar, dan mudah-mudahan orang tua bisa terus-menerus menasihati hal ini, salah satunya. Kemudian para orang tua yang kami hormati, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa nanti di akhirat kelak akan datang kepada para orang tua kita semua kebaikan laksana gunung yang besar.
Nabi SAW, inna rajula latattabi'uhu hasanatun kal jibal. Sesungguhnya akan datang kepada manusia di akhirat nanti kelak kebaikan-kebaikan yang besarnya sebesar gunung. Dia tidak menyangka kebaikan ini dari mana. Tidak pernah menyangka mereka ini kebaikan dari mana. Makanya mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Anni hada." Apa ini ya Allah? Ini apa ya Allah? Maka Allah mengatakan, istighfari waladaka lak ba'dik. Kebaikan ini disebabkan karena istighfar dari anak-anak kita semua untuk kita. Dan tidaklah terucap ampunan kepada Allah untuk kita, para orang tua, kecuali lahir dari pendidikan yang hebat di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan mendoakan kita kalau pendidikannya pendidikan yang sembarangan. Kita akan mengharapkan doa mereka. Tapi jangan pernah diharapkan ketika pendidikan yang kita ajarkan justru pendidikan yang keluar dari batas syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka para orang tua perlu mendidik ananda di atas Islam dan Sunnah. Kemudian untuk para orang tua dan para siswi dan para guru semuanya, teruslah menuntut ilmu sampai ajal itu datang kepada kita. Dan tetaplah di atas keikhlasan ketika menuntut ilmu. Karena apalah artinya usia kita habiskan untuk menuntut ilmu, namun ternyata tidak ada keikhlasan di dalamnya. Kemudian ingatlah ketika kita tidak mendapatkan ilmu, ketika kita tidak mencari ilmu, maka akan lahir fatwa-fatwa, akan lahir jawaban-jawaban yang menyesatkan. Akan lahir amal-amal yang tidak bermanfaat karena tidak dilandasi dengan ilmu. Maka bagaimana mungkin kita bisa sholat dengan benar, wudu dengan benar, ibadah dengan benar, ketika kita malas datang ke majelis-majelis ilmu. Kita telah dikategorikan sebagai orang-orang bodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya bagi diri-diri kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadilah anak-anakku sekalian anak-anak yang cerdas dari sisi akademiknya dan cerdas dari sisi penjagaan syariatnya. Terus istiqamah di dalam perjuangan, di dalam memperjuangkan Islam dan Sunnah. Dan jangan pernah goyah. Meskipun tantangan, hambatan datang kepada diri-diri kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri-diri kalian dan para orang tua. Dan mengistiqomahkan kita untuk tetap berada di atas Islam dan Sunnah. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri-diri kalian. Dan sebentar lagi kalian akan menjauh dari kami, tidak akan lagi intens bertemu dengan kami. Kalian akan mendapatkan guru-guru baru. Kalian akan mendapati teman-teman yang baru. Yang bisa jadi guru-guru baru. Teman-teman baru itu akan melupakan kami semua. Maka ingatlah satu hal, bahwa kami para guru tidak akan pernah lupa kepada kalian. Tidak akan pernah lupa kepada penjagaan kalian terhadap syariat. Maka begitupun kalian. Ketika kalian berada di suatu tempat, bertemu dengan kami, maka jangan pernah lupakan kami. Jangan pernah lupakan kami dalam doa-doa kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian karena hubungan yang baik dengan guru-guru kalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kalian ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.